A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Baji Channel. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana dan juga malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani, rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Guys, kemarin video saya upload itu tentang bencana Pulau Jawa, hingga Pulau Jawa terbelah ya toh. Itu Pulau Jawa mungkin terbelahnya itu ya, kalau menurut BMKG itu di Pulau Selat Sunda kalau tidak salah ya, karena getarannya yang sangat besar itu di sana, dan juga gempa bumi atau megatrust itu mengelilingi Pulau Kalimantan, Pulau Jawa ya, Sumatera atau Kalimantan hingga Pulau Jawa, seperti dikurung ya kan. Coba sampai buka di YouTube gitu. Itu seperti Pulau Jawa dan Sumatera atau Kalimantan itu ya, itu seperti ditembok oleh megatrust. Allah Akbar ya, mengeri. Dan diperkirakan getaran itu 8,9, hampir 9 skala liter. Gempa Nintendo Nintendo lah, permainan game ya kan, kalau tidak salah itu ya. Dan yang mengelilingi, kalau nggak salah Pulau Madura kan apa anda, Allah alam juga, karena yang dikelilingi oleh megatrust ini, gempa ini yang akan menimbulkan tsunami yang sangat tinggi, yang sangat besar hingga tingginya mencapai 200 lebih ya, hampir 300 meter. Bayangkan Pulau Jawa lah tenggelam, Jawa Timur ini, atau mungkin daerah pegunungan sih insya Allah tidak, seperti Pandaan atau Malang kan tinggi, dataran tinggi itu, Allah alam ya kan, itu dataran tinggi. Mungkin juga hanya kena efek gempanya saja. Kalau tsunami banjir insya Allah nggak sampai ke sana. Jadi alangkah dahsyatnya ini, yang menurut BMKG tinggal menunggu waktu. Nah, menunggu waktu ini apa? Itu menunggu waktu itu berarti nggak bisa diperkirakan ya kan, apalagi kan itu kan perakiraan dari BMKG, juga perkiraan dari kita semuanya ya kan, perkiraan dari kita semua. Allah a'lam bishawab ya, tidak ada yang tahu. Tapi jika itu memang terjadi, nah inilah yang mungkin kita tunggu-tunggu ya, atau mungkin ya kita tunggu-tunggu di saat semua kena bencana dan tsunami hampir 300 meter, semua pada hancur, semua pada kebingungan hendak kemana ya kan, kebingungan yang saya rasakan dari saudara-saudara kita yang gempa di Aceh kemarin 2006 ya, kalau tidak salah ya kan, bagaimana rasanya itu ya, seperti itu sedihnya bukan main ya kan. Mudah-mudahan kita itu semua nggak terjadi ya. Di saat itulah semua orang pontang-panting dilanda kesedihan. Nah, muncul beliau ini, Satria Benikut ini, insya Allah seperti itu insya Allah munculnya beliau ini nantinya, Allah alam bishawab. Karena mungkin sebelum juga beliau muncul, mungkin di saat manusia atau orang-orang Pulau Jawa di saat kebingungan, mungkin Dajjal keluar, seperti itu, Dajjal keluar dan menawarkan sebuah kedamaian atau kenyamanan semua ya kan, bisa juga seperti itu. Apalagi kita tahu sendiri
Olimpiade, pembukaan Olimpiade di Paris sana, itu acara seremoninya itu apa? Coba sampai buka di YouTube. Sangat mengagetkan dulu, mengejutkan buat kita. Apa seremoninya apa? Penyambutan Dajjal. Itu upacara itu lur, bukan penyambutan sebuah Olimpiade olahraga. Itu penyambutan siapa? Kalau bukan lagi, kalau siapa lagi kalau bukan Dajjal. Di situ ada sapi, ya kan? Sapinya, sapi merah. Ini kan sapi kan pada zaman Nabi Musa kan kejadiannya seperti itu ya kan. Di saat Nabi Musa naik ke gunung untuk berdoa kepada Allah, di bawahnya mereka yang membuat patung, menyembah patung. Nah itu coba ya kan? Itu loh, itu bukan suatu apa ya, bukan pembukaan olahraga, itu penyambutan sekte. Sekte setan kalau orang menyebutkan. Coba sampean buka, tonton di YouTube itu penyambutan Dajjal. Nah itu loh, apakah keluar? Allahu a'lam, ya kan, sepertinya Allah hampir bersamaan nanti munculnya mungkin ya toh, antara Dajjal dan Imam Mahdi ini munculnya. Karena mungkin apa ya, di saat tahun-tahun ini juga ya kok. Kalau nggak percaya sampai monggo sampai buka di YouTube pembukaan Olimpiade Paris itu semuanya penyambutan, yaitu Dajjal seperti itu. Baik, lanjut kembali ke bencana ini. Di saat itu semuanya mungkin insya Allah inilah beliau muncul. Bahkan video kemarin saya bikin konten apakah di bulan Agustus ini ya kan, dan seperti itu. Ini semua petunjuk mengarah ke sana ya toh. Jika diurut tentang bencana Indonesia ini atau Nusantara kan dilanda suatu gempa bumi yang sangat dahsyat, atau disebut megatrust, hingga getarannya hampir 9 skala Richter ya toh, besarnya itu. Maka dari itu lur, mari kita bersama buatlah ya persiapan untuk diri kita sendiri ya, berbanyak ibadah, amal ibadah, zikir sebanyak-banyaknya, istighfar atau sholawat, insya Allah itu akan menjadi bekal nantinya jika itu terjadi ya toh. Seperti itu lur. Jadi ya apa ya, semuanya berurutan. Jika itu memang terjadi gempa kan di BMKG kan menunggu waktu. Nah waktunya itu ya kan, bisa besok, bisa 2 hari lagi, seminggu, sebulan, bisa 3 bulan, bisa juga kan, menunggu waktu. Semua konten tentang bencana judulnya tinggal menunggu waktu. Nah ini waktunya itu kita nggak ada yang tahu, bahkan waktunya tidak ada yang tahu waktunya. Tapi sewaktu-waktu bisa juga gempa terjadi ya, bisa besok, bisa lusa, atau seminggu, 2 minggu lagi, sebulan, Allahu a'lam. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Pemandangan di depan ya macet, sambil nunggu lampu merah saja lur ya. Oke, santai. Mungkin apa ya, semua kejadian ini Allahu a'lam juga. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara lagi tentang itu. Santai lur, sambil ambil nafas dulu, karena menceritakan ini butuh tenaga atau energi yang sangat besar, karena ada sebuah apa ya, himpitan atau apa yang menekan seperti itu. Ya, tenang dan sabar ya, mungkin ya Allah alam juga, bisa juga besok, bisa juga lusa. Karena apa ya, menurut
BMKG nggak ada sirine atau sirine peringatan tentang gempa bumi. Terus kita tahunya nanti dari apa, kan seperti itu. Jadi ya bekal kita ya perbanyak ibadah, itu satu-satunya. Mohon perlindungan kepada Allah. Ya, dari sebelum terjadi kan ada tanda sesuatu akan terjadi gempa, kan kita bisa persiapan ya kan. Entah itu pergi ke tempat yang tinggi atau yang di mana yang jauh dari tsunami itu. Kan penyebab gempa kan tsunami ya toh. Gempa yang sangat besar hingga terjadinya tsunami itu, yang konon kabarnya hampir 300 meter. Ngeri lur. Di Jepang kemarin aja berapa itu, bahkan hingga seperti goyang-goyang, seperti bukan lagi bergetar tapi sudah goyang-goyang gedung-gedung itu ya kan. Coba bayangkan jika itu terjadi di negeri kita yang besarnya 8 hampir 9 skala Richter. Waduh wis, mungkin aspal ini tanah terbelah mungkin atau Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah ya Allah. Oke lur, mungkin ya juga sampai di sini dulu lah. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dimaafkan. Ya bukan bermaksud menakut-nakuti, bukan lur. Itu adalah sebuah peringatan buat saya juga agar untuk berhati-hati ya toh. Untuk kita semua saling mengingatkan kan seperti itu. Apalagi di tayangan televisi kan sudah ada tentang cara bagaimana jika terjadi gempa bumi itu seperti apa. Televisi sudah ada penayangan pencegahan seperti itu. Bayangkan kemarin-kemarin kan nggak ada seperti itu ya kan. Coba bayangkan ya, televisi aja sudah ada tutorialnya bagaimana menyelamatkan diri dari suatu ada gempa bumi. Televisi ada itu mudah muncul. Nah, jika itu semua petunjuk semua, memang tinggal menunggu waktu. Dan terus bagaimana persiapan kita nantinya kan seperti itu loh. Ya toh, bagaimana nanti persiapan kita ini nantinya seperti apa kan itu ya. Bagaimana lagi ya kan, ya perbanyak ibadah dan semuanya.